Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama gua CryptoPost. Jadi di video kali ini teman-teman gua akan coba analisa atau research koin QNT ya teman-teman. Gua akan coba bedah dari segi projectnya mungkin, dan juga gua akan coba bedah dari segi price actionnya. Apakah harga 126 US dollar itu terlalu mahal atau tidak ya teman-teman? Nah, jadi teman-teman, sebelum masuk ke inti videonya, untuk kalian wajib analisa ulang, wajib dior ya teman-teman, karena analisa gua itu enggak 100% benar. Jadi kalian wajib analisa ulang dengan analisa teman-teman sendiri, karena analisa gua enggak 100% benar. Dan di sini ketika kalian mau masuk Telegram grup gua secara gratis, kalian klik aja langsung CryptoPost Academy, atau kalian bisa klik linknya klik link yang ada di deskripsi video di bawah ini. Kalian masuk grup Telegram gua, ini gratis ya teman-teman. Ini gua akan, ketika udah full ke 6.000 orang, gua akan masukin ini ke private ya teman-teman. Jadi CryptoPost Academy nggak akan dibuka lagi kalau misalnya udah 6.000 orang. Nah, kalian langsung aja join, klik linknya ada di deskripsi video ini secara gratis ya teman-teman. Nah, tanpa basa-basi teman-teman, kita akan langsung aja lanjut ke inti videonya. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah chart dari Kuan, bukan chart sih sebenarnya, ini adalah sebuah harga dari Kuan. Harga Kuan ini ada di 126 US dollar. Apakah ini terlalu mahal atau enggak? Dan di sini gua akan coba bedah dari segi tokenomicsnya ya teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat dari market capnya, Kuan ini ada di sekitar 1 miliar US dollar ya teman-teman, 1,8 miliar US dollar mau ke 2 miliar US dollar. Dan untuk volume atau volume transaksi per 24 jamnya atau per harinya itu ada di 30 US dollar ya teman-teman, 30 juta US dollar. Dan untuk supply beredar dari si Kuan ini itu ada di sekitar 14,544 juta. Dan untuk total pasokannya itu ada di 14, 16, 12 juta koin. Dan untuk pasokan maxnya ini ada di 14, 6, 12 sama ya. Jadi total pasukan sama total maxnya ini sama teman-teman. Dan untuk supply beredar dari Kuan ini sekitar hampir 99% ya teman-teman. Jadi hampir 100% si token Kuan ini sudah diperdagangkan. Jadi token Kuan ini diperedarkannya itu udah 90% ya teman-teman. Jadi yang menentukan adalah harga naik dan turunnya ini kita sendiri ya teman-teman, kayak big cap atau whales atau enggak retail investor. Jadi yang menentukan harga naik dan turunnya Kuan ini kita sendiri. Nah, kalian bisa cek juga untuk situs webnya, karena di sini gua nggak akan coba bahas terlalu dalam untuk Kuan sendiri. Dan yang intinya Kuan ini adalah koin yang berbasis protokol ya teman-teman. Dia ini mempunyai ledgernya sendiri juga. Nah, kalian ini tuh tokenisasi dengan over ledger ya teman-teman. Jadi ya kayak CBDC lagi lah gitu, CBDC lagi tapi lebihnya ke protokol ya. Jadi kalian bisa baca-baca, gua gak akan jelasin panjang lebar karena gua ngantuk ya teman-teman. Ini udah jam 5, gua belum tidur seharian dan gua mau tidur sekarang, dan banyak juga kerjaan yang gua harus selesaikan hari ini. Dan di sini kita akan langsung aja coba masuk ke chart price actionnya ya teman-teman. Nah, kita akan coba masuk mulai dari time frame weekly-nya terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya kita lihat harga Kuan paling atas atau all time high-nya itu ada di sekitar 432 US dollar ya teman-teman, atau sekitar sekitar 7 jutaan untuk satu koinnya. Dan kalau misalnya kita lihat harga sekarang ini ada di 126 US dollar. Dan di sini gua akan coba lihat, kalau misalnya kalian lihat di sini Kuan ini tertahan ya teman-teman di area sebuah yang namanya support. Nah, ini area support. Nah, area support ini menahan si harga Kuan ini sendiri. Nah, ini ada yang namanya support. Ini supportnya kuat karena di sini supportnya itu tertahan juga, ada yang namanya demand dan juga flag limit. Makanya harga Kuan ketika masuk ke area 84 US dollar ini dia naik ya sekitar hampir 84% ya teman-teman. Hampir 84% dari area supportnya. Nah, teman-teman juga harus tahu di sini ada yang namanya area demand.
Nah, ini area demand juga ya teman-teman. Nah, area demand ini area yang sangat possible banget karena banyak order buy yang numpuk di area sini, yang harusnya harga kuan ini kalau misalnya nggak tertahan di area sini, kuan ini akan masuk ke area demand teman-teman. Nah, jadi jelas ya, untuk time frame weekly-nya sendiri harga kuan ini tertahan di area support, dan sekarang harga kuan di area 125 US dollar. Dan kita akan coba lihat dari segi trendline. Kalau misalnya kita lihat dari segi trendline-nya sendiri teman-teman, area trendline ini break ya teman-teman. Jadi area trendline ini pas dia masuk area support dia break, dan sekarang dia sedang mengalami yang namanya koreksi terlebih dahulu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi time frame weekly-nya teman-teman, bahwa ini nggak akan bisa loh masuk lagi ke area support. Untuk harga kuan ini ke area support yang bawah ini sangat-sangat mustahil lah, bukan mustahil sebenarnya, bisa aja, tapi menurut gua harga kuan ini masih bakal naik terlebih dahulu lah sebelum masuk ke area support. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame weekly-nya, di sini juga ada yang namanya supply teman-teman. Nah, ini ada area yang namanya supply. Nah, di area supply di sini juga harga kuan sekarang lagi diadu ya teman-teman. Jadi lagi gelut nih si seller sama si buyer. Kalau misalnya si buyer menang, harga supply ini jebol, kemungkinan besar area ini akan naik ke area sini. Nah, area sekitar 204 US dollar kalau misalnya si ini menang ya teman-teman. Nah, kita akan coba lihat dari time frame daily-nya ini sendiri. Nah, teman-teman semuanya, kalau misalnya kita lihat dari daily-nya, dia ini sedang retest ya teman-teman. Nah, dia ini sedang retest. Nah, dia ini retest, mungkin dia ke bawah dulu, mungkin ini membentuk pola bullish ya kayaknya. Nah, ini ke bawah dulu baru dia boom. Mungkin aja sideways dulu di area sini mengecil baru boom. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari segi daily-nya sendiri, di sini juga sebenarnya ada supply, tapi supply-nya udah keambil. Dan di area atasnya paling ya teman-teman, di area atasnya ini ada yang namanya supply juga. Di area atas ini ada yang namanya supply juga. Nah, jadi sebelum kuan masuk area sini, kemungkinan besar masuk dulu ke area biru yang ini ya teman-teman. Kita akan coba masuk ke 4H. Sebenarnya untuk 4H-nya sendiri nggak ada yang menarik sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya di sini gua akan coba ngasih pandangan juga ya untuk long atau short ya, biar lebih ekstrim gitu. Nah, di sini kuan ini tertahan oleh area supply teman-teman. Kemungkinan besar harga kuan sekarang dia ini akan turun dulu. Akan turun dulunya nggak tahu kemana. Tapi kalau misalnya kita lihat dari segi demandnya, di sini ada yang namanya demand, dan di sini juga ada yang namanya demand. Tapi teman-teman, kalau misalnya demand ini kemungkinan besar akan jebol, karena itu akan menjadi sebuah likuidasi atau menjadi sebuah apa sih namanya tuh, jadi pancingan doang lah buat kalian itu nge-buy di area sini atau ngelong di area sini, dan dia break hasil dia akan ke area sini, dan dia akan turun ya sekitar 10%-an dulu untuk harga kuan ini sendiri. Nah, teman-teman, untuk kalian yang mau short, kalian bisa short ya teman-teman. Nah, kita coba lihat juga. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini, emang ini udah break, sebenarnya ini dia break, tapi dia nggak bisa nge-break area supply di area sini. Trennya break, area supply nggak break, ya udah dia bakal turun terus. Nah, kemungkinan besar menurut gua pribadi ketika dia turun ke area sini, apalagi dia bisa si low yang ini nih. Apalagi si low yang ini berhasil di break ya teman-teman. Nah, mana sih ini catatan. Nah, ini low, kita akan coba ini low. Nah, apalagi kalau misalnya si area low yang ini dia berhasil break ya teman-teman, kemungkinan besar di sini akan ada yang namanya supply ya, ini gini dia break. Nah, kita bisa ambil short di area sini baru ke bawah lagi. Nah, gini teman-teman. Nah, ini untuk pandangan gua terhadap long dan juga short, bahwa si QNT atau si Q1 ini dia bakal terus turun ya teman-teman, si QNT ini. Jadi dia akan terus turun mungkin ke area demand yang ada di sini. Kalau misalnya dia berhasil break area structure yang ini, kita bisa short ya teman-teman di area supply yang ada di sini. Nah, Bang, apakah sekarang kita bisa short? Tentu saja bisa teman-teman, tapi kita akan coba lihat dulu. Nah, kalau misalnya kalian lihat dari segi M15, di area sini ada yang namanya break of structure. Nah, di sini ada yang namanya supply ya teman-teman. Nah, kalian bisa ya short di area sini baru dia turun.
Nah kalau misalnya kalian short di area sini, jangkanya ya ke sini aja dulu gitu, biar lebih aman. Ke sini aja dulu, ke area sini aja dulu. Di sini soalnya ada area demand juga ya teman-teman. Nah itu untuk pandangan gua untuk short. Kalau pandangan gua untuk long teman-teman, yang pertama teman-teman bisa beli langsung di area-area situ, dan yang kedua teman-teman bisa beli di area sini. Nah, ini yang pembelian yang pertama di area 123, pembelian yang kedua di area 114, dan pembelian yang ketiga kalian bisa di area sini, dan pembelian terakhir ya kalian bisa di area sini ya teman-teman. Nah ini area sekitar inilah 89. Nah ini untuk si QNT sendiri, karena naratif protokol ini belum jalan, kemungkinan besar naratif protokol itu ada di Q3 ya teman-teman. Dan untuk target jualnya sendiri ada di 192 dan 250 yang ini nih. Ini untuk target jualnya 244 dan juga 432. Nah jadi gitu aja teman-teman untuk si update Q1 ini atau QNT. Nah untuk kalian yang mau beli QNT atau trading future kayak QNT, gue ini sering pakai Get.io teman-teman untuk trading future dan lain sebagainya. Kenapa gue pakai Get.io? Yang pertama trading fee-nya murah, dan juga banyak event, dan juga banyak bonus, dan juga banyak coin meme ya teman-teman. Kalau misalnya kalian tahu nih, kalian tahu nggak sih ini mana ya, bentar. Jadi kita akan coba ke spot dulu, spot market. Nah, mana sih spot market tuh? Oh, ini get future ini. Kalau misalnya ini kalian ke spot kan nih. Di spot ini gila teman-teman, koin dari Get.io ini untuk kalian yang mau cari hidden games. Ini possible banget di Get.io ini teman-teman. Nah, di sini kalian bisa search aja koin yang kalian mau, misalnya Nakamoto Games itu ada, misalnya apa, GVI yang gua kemarin bahas di sini ada, di exchange lain nggak ada. Misalnya sekarang itu QNT ada bos. Nah kalian bisa beli di sini gitu. Kalau misalnya kalian beli ya kalian bisa belilah ke di sini ya teman-teman. Untuk kalian yang mau beli, kalian bisa beli di Get.io. Nah untuk kalian mau trading derivatif, kalian masuk aja ke sini. Kalian masuk ke, kalau misalnya di laptop ya, kalian masuk ke future trading, terus kalian masuk ke USDT.M. Nah kalau misalnya di HP juga sama sebenarnya. Di sini kalian mau entry, mau ini bebas ya teman-teman. Ini misalnya kalian mau entry short ya udah langsung short. Nah misalnya kalau mau entry buy ya kalian langsung buy gitu. Nah jadi gitu aja. Thank you teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa analisa ulang, karena analisa gua nggak mungkin 100% benar. Ya gitu aja. Semoga videonya bermanfaat and bye bye.